Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Peserta diklat sekalian, sebelum mengawali materi pelatihan hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Bowo Irianto, Widyaiswara BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Kita akan bertemu dan berinteraksi dalam pelatihan Mata Diklat Manajemen Mutu selama 18 jam pelajaran. Itu artinya kita akan bertemu selama 2 hari ke depan. Setelah mengikuti pembelajaran Mata Diklat Manajemen Mutu ini, diharapkan peserta dapat memahami manajemen mutu dan menerapkan teknik-teknik pengendalian mutu yang relevan dengan pelaksanaan tugas peserta di instansi masing-masing. Selama pertemuan ini, kita akan mendiskusikan 6 materi pokok, yaitu: yang pertama, ceramah manajemen mutu; kedua, perkembangan dan ruang lingkup manajemen mutu; yang ketiga, standar mutu meliputi ISO dan SNI. Berikutnya, yang keempat, sistem pengendalian internal pemerintah, atau yang lebih kita kenal dengan SPIP, sebagai pengendalian mutu pelaksanaan tugas di instansi pemerintah. Yang kelima, teknik-teknik pengendalian. Dan yang keenam atau terakhir adalah analisa permasalahan manajemen mutu dan solusinya. Untuk mengantarkan seluruh materi ini, kita membutuhkan waktu 18 jam pelajaran atau total 810 menit. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita awali dengan materi pertama. Dalam ceramah manajemen mutu ini, kita akan bersama-sama menyaksikan video pendek berkaitan dengan tema mutu. Nanti, Ibu Bapak sekalian menyimak dan mengidentifikasi nilai-nilai mutu apa saja yang bisa diambil dari video tersebut. Selanjutnya, Ibu dan Bapak sekalian melakukan internalisasi nilai-nilai mutu tersebut sebagai bekal pemahaman awal tentang dimensi maupun berbagai aspek mutu. Selanjutnya, pada materi kedua, tentang perkembangan dan ruang lingkup manajemen mutu, kita akan bahas beberapa hal, di antaranya sejarah perkembangan mutu, pengertian dan ciri mutu berdasarkan pendapat para ahli. Berikutnya adalah pengertian manajemen mutu, prinsip-prinsipnya, tahapan serta komponen manajemen mutu. Itu ruang lingkup yang kita bahas di materi pokok 2. Untuk membahasnya, kita butuh kurang lebih 3 jam pelajaran. Selanjutnya, dalam materi ketiga tentang standar mutu, kita akan mempertajam pemahaman tentang standar mutu menurut ISO dan SNI. Di sini, kita akan membahas secara mendalam tentang ISO, standar yang telah ditetapkan, juga tentang SNI dan beberapa standar yang relevan dengan tugas dan fungsi pekerjaan saudara sekalian. Untuk mempertajam dan memperkaya ingatan dan pemahaman, dalam pembelajaran ini kita lakukan pemutaran video pendek berkaitan dengan standar ISO. Berdasarkan pengamatan video, kita harapkan Ibu dan Bapak sekalian akan memahami betapa pentingnya standar atas hasil pekerjaan. Kita membutuhkan waktu sekitar 135 menit
atau 3 jam pelajaran untuk menyampaikan materi ini. Berikutnya, materi keempat. Dalam materi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah atau SPIP sebagai pengendalian mutu pelaksanaan tugas di instansi pemerintah, kita akan membahas hal-hal yang melekat dengan tugas keseharian Ibu Bapak sekalian. Kita akan bahas SPIP berkaitan dengan tujuan, unsur, prinsip, karakternya, dan keberadaan SOP. Untuk lebih memahami lebih lanjut, setelah penjelasan materi, akan diikuti dengan diskusi kelompok, utamanya implementasi standar mutu melalui penyusunan SOP. Oleh karenanya, kita butuh waktu cukup lama, yakni sekitar 210 menit. Yang kelima, teknik-teknik pengendalian. Pada materi ini, diharapkan saudara mampu menjelaskan teknik-teknik pengendalian, terlebih yang melekat dengan tugas saudara. Oleh karenanya, kita membutuhkan waktu kurang lebih 180 menit atau 4 jam pelajaran untuk membahas dan melakukan curah pendapat berkaitan dengan pengertian pengendalian, tujuan pengendalian, jenis serta penerapannya di tempat tugas saudara. Yang terakhir, nomor 6, analisa permasalahan manajemen mutu dan solusinya. Pada materi ini, saya akan menyampaikan studi kasus, contoh sukses, dan contoh gagal dari sumber berita terverifikasi. Kita akan menganalisa berbagai aspek sebab akibat, juga aspek solusi atas kasus tersebut. Selanjutnya, saya akan meminta saudara melakukan diskusi kelompok untuk membahas kasus, contoh sukses, dan contoh gagal berdasarkan pilihan masing-masing kelompok yang dipilih dari sumber berita yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil diskusinya dipaparkan oleh masing-masing kelompok. Pada materi terakhir ini, kita membutuhkan waktu 2 jam pelajaran. Ibu dan Bapak sekalian, selama pembelajaran berlangsung, Ibu Bapak, saya harap dapat berinteraksi aktif dengan bertanya, menjawab terkait materi, ataupun menanggapi jawaban dari sesama peserta dengan maksud untuk memperkaya pengetahuan dan pemahaman peserta. Itulah alokasi waktu 18 jam pelajaran atau 810 menit yang akan kita gunakan selama 2 hari untuk membahas materi Diklat Manajemen Mutu Diklat PKP ini. Demikian desain dan strategi pembelajaran Diklat Manajemen Mutu yang akan kita bahas bersama. Sampai bertemu dengan Ibu Bapak sekalian. Sebelum mengakhiri sesi ini, saya ingin menyampaikan kata bijak tentang mutu yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi. Kualitas pekerjaanmu lah yang akan menyenangkan Tuhan, bukan jumlahnya. Selamat meneguhkan diri untuk menjadi pribadi yang berkualitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.